Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hidup begitu ramai, tapi hatimu tetap sunyi? Seolah ada sesuatu yang hilang, tapi kau tak tahu apa. Mungkin yang hilang itu bukan sesuatu, melainkan seseorang. Allah yang selama ini hadir begitu dekat, tapi tak lagi kau sadari karena sibuk mengejar dunia. Kita belajar tentang Tuhan, tapi apakah kita merasakan kehadirannya di setiap hembusan napas? Hari ini, mari kita tenggelam lebih dalam. Bukan sekadar mengenal Allah lewat kata, tapi menemuinya lewat kesadaran yang hidup di dalam jiwa. Bab 1. Saat kesadaran ruh tersentuh. Ketika manusia berhenti sejenak dari keramaian hidup dan menutup matanya dari hiruk-pikuk dunia, ia akan merasakan sesuatu yang halus bergetar di dalam dirinya. Getaran itu bukan suara, bukan bayangan, melainkan rasa yang sulit dijelaskan oleh kata. Di sanalah, di balik lapisan kesadaran yang sering terlupakan, hadir satu keheningan yang hidup, kehadiran Allah yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Islam tidak hanya memanggil kita untuk beriman kepada Allah yang jauh di langit, tetapi untuk menyadari Allah yang hadir di dalam setiap denyut kehidupan, dalam setiap hembusan napas, dalam setiap langkah yang kita tempuh tanpa benar-benar kita sadari. Kehadiran ini bukan hasil pencarian panjang, tapi hasil kesadaran yang dibangunkan oleh cahaya ilmu yang benar. Manusia sering merasa kehilangan arah karena mencari Allah di tempat yang tidak seharusnya. Kita menatap langit berharap menemukan wajahnya, padahal wajah itu tercermin dalam keheningan hati sendiri. Kita mengejar tanda, menunggu keajaiban, padahal seluruh hidup kita adalah keajaiban yang paling nyata. Allah tidak pernah bersembunyi. Dialah yang menatap melalui mata kita, yang mendengar melalui telinga kita, yang membuat hati kita bergetar setiap kali kebenaran disebut. Namun karena tabir dunia menutup pandangan, manusia lebih sering merasakan jarak daripada kedekatan. Padahal jarak itu hanyalah ilusi dari hati yang belum mengenal tenangnya kehadiran. Kehadiran Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang lembut. Hati yang jernih adalah cermin bagi nur ilahi. Ketika cermin itu tertutup debu dosa, kesombongan, dan cinta dunia yang berlebihan, cahaya itu menjadi redup. Tetapi saat hati dibersihkan dengan zikir, dengan sabar, dengan keikhlasan yang tulus, cermin itu kembali berkilau dan pantulan kehadiran Allah menjadi nyata. Disitulah seseorang mulai memahami bahwa hidup ini tidak pernah kosong, bahwa setiap detik adalah pertemuan yang terus-menerus antara hamba dan Tuhannya. Ilmu Islam sejati tidak berhenti pada teks, tetapi menuntun pada rasa. Ia mengajarkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan di kepala, melainkan kesadaran di dada. Orang yang berilmu namun belum menghadirkan Allah dalam dirinya, masih berada di tepi pengetahuan, belum menyentuh lautan makrifat. Namun ketika seseorang mulai merasakan bahwa Allah menyertainya dalam setiap keadaan, dalam tangis, dalam senyum, dalam kesendirian dan kebersamaan, maka seluruh hidupnya berubah menjadi ibadah. Tidak ada lagi waktu yang sia-sia, sebab setiap detik menjadi zikir dan setiap perbuatan menjadi persembahan. Inilah permulaan dari perjalanan makrifat yang sejati, menyadari bahwa Allah bukan sekadar Tuhan yang disembah di sajadah, tetapi yang hadir di dalam setiap denyut kehidupan. Bahwa tidak ada jarak antara yang menyebut dan yang disebut, antara yang berdoa dan yang mendengar doa itu. Saat kesadaran ruh tersentuh oleh cahayanya, manusia menemukan bahwa seluruh pencarian panjangnya ternyata bermuara pada satu titik di mana ia berhenti mencari dan mulai menyadari bahwa yang dicari selama ini tidak pernah pergi. Dialah yang selalu ada, bahkan ketika kita lupa akan keberadaannya. Bab 2. Rahasia di balik kalimat Allahumma ana. Kalimat Allahumma ana, Allah bersama kita, bukan sekadar lafaz penghibur hati yang lemah, melainkan kunci rahasia yang membuka kesadaran terdalam tentang siapa kita dan siapa yang selalu menyertai kita. Saat hati sedang gelisah, manusia sering mencari sandaran di luar dirinya, pada teman, pada keluarga, pada dunia yang fana. Namun ketika semuanya menjauh dan dunia menjadi sunyi, barulah terdengar suara lembut di dalam diri yang berbisik, "Aku bersamamu." Itulah suara kehadiran Allah yang tidak memerlukan jarak, tidak memerlukan wujud, tidak memerlukan tempat.
Kalimat ini bukan teori, bukan hafalan, melainkan pengalaman batin yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah melewati badai dan kembali tenang. Setiap kali seorang hamba benar-benar menyadari makna Allahu Ma'ana, maka seluruh ketakutan lenyap, karena tidak ada ruang bagi takut ketika Yang Maha menguasai seluruh hidup sedang bersamamu. Bersama dalam makna ilahi bukan berarti berdampingan secara fisik, tetapi bersatu dalam kesadaran, dalam penjagaan, dalam cinta yang tidak bertepi. Allah bersama kita bukan hanya ketika kita berdoa atau bersujud, tetapi juga ketika kita jatuh dalam kesalahan, ketika kita menangis dalam sunyi, ketika kita tersesat dalam gelap. Ia tidak menjauh karena dosa kita, justru Ia menunggu dalam sabar yang tak terbatas, agar kita kembali menyadari bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Begitulah rahasia kehadirannya. Kadang disembunyikan di balik penderitaan, agar kita belajar melihat dengan mata ruhani, bukan dengan mata jasmani. Dalam setiap rasa sakit, sebenarnya ada panggilan lembut untuk kembali pulang. Ketika seseorang benar-benar memahami makna Allahu Ma'ana, ia tidak lagi merasa sendiri meski di tengah kesepian, dan tidak lagi takut kehilangan meski segalanya pergi. Ia hidup dengan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, karena hatinya telah menjadi tempat bernaung bagi kehadiran ilahi. Kalimat itu menjadi napas, menjadi cahaya yang menuntunnya dalam gelap. Ia menyadari bahwa dunia ini hanyalah layar, dan Allah adalah cahaya yang memantulkannya. Maka setiap peristiwa, setiap orang yang datang dan pergi, hanyalah bayangan dari kehendaknya yang lembut. Zikir Allahu Ma'ana bukan sekadar ucapan, tetapi kesadaran yang dihidupkan. Ketika diulang dengan hati yang sadar, kalimat ini membakar rasa takut dan menumbuhkan keberanian untuk berserah total kepada Allah. Inilah zikir orang yang berjalan di jalan makrifat. Zikir yang tidak lagi bersuara, tapi hidup di dalam kesadaran. Ia tidak perlu mengulang-ulangnya dengan lidah, karena seluruh jiwanya telah berkata, Allah bersamaku di setiap detak jantung. Dari kesadaran inilah muncul ketenangan yang sejati, bukan karena dunia baik-baik saja, tetapi karena hatinya telah menemukan sandaran yang tidak akan pernah goyah. Maka rahasia kalimat ini bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dihayati. Ketika engkau benar-benar merasakan Allahu Ma'ana, dunia ini tidak lagi menakutkan. Rasa kehilangan berubah menjadi pelajaran, ujian menjadi cahaya, dan setiap langkah menjadi jalan pulang. Di saat itu, engkau tidak lagi memohon agar Allah hadir, karena engkau telah sadar bahwa Ia tidak pernah pergi. Engkau tidak lagi mencari bukti kehadirannya, karena seluruh alam telah menjadi bukti itu sendiri. Dalam setiap nafas yang keluar dan masuk, dalam setiap denyut waktu yang berlalu, satu hal menjadi pasti, bahwa kehadiran Allah bukan sekadar keyakinan, tapi kenyataan yang hidup di dalam jiwa yang terjaga. Bab 3. Diamnya alam bicara tentang Tuhan. Pernahkah engkau duduk dalam sunyi malam, ketika angin berhenti berbisik dan bintang seakan menatap diam? Pada saat seperti itu, jika hati terbuka, engkau akan mendengar sesuatu yang tidak keluar dari telinga, tapi dari kedalaman jiwa. Alam semesta tidak pernah benar-benar diam. Ia berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hidup. Setiap dedaunan yang gugur, setiap aliran sungai yang mengalun, setiap cahaya yang menyentuh kulitmu, semuanya sedang bertasbih menyebut nama Allah. Islam mengajarkan bahwa tidak ada satupun yang diam di alam ini, kecuali ia memujinya. Hanya saja manusia tidak mendengar tasbih itu, karena hatinya terlalu bising oleh dunia. Maka diamnya alam bukanlah tanda kehampaan, tetapi tanda bahwa seluruh ciptaan sedang dalam keadaan sujud. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang terpisah dari Tuhan, tetapi sebagai cermin besar yang memantulkan kehadirannya. Gunung yang menjulang menampilkan kekuasaannya, laut yang luas menggambarkan keluasan rahmatnya, dan udara yang tidak terlihat tapi membuat hidup, menjadi tanda betapa dekat dan halusnya wujud Allah. Semua itu bukan sekadar simbol, melainkan bukti bahwa kehadiran ilahi mengalir dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal-hal yang kita anggap sepele. Maka orang yang telah terbuka hatinya tidak melihat dengan mata biasa, melainkan dengan pandangan yang menembus makna.
Ia melihat Allah di balik segala sesuatu, dan karena itu, setiap pertemuan dengan makhluk menjadi pertemuan dengan Sang Pencipta. Namun untuk mendengar suara Tuhan melalui alam, manusia harus belajar diam. Diam dari kesombongan, diam dari keluhan, diam dari keramaian pikiran. Dalam diam yang tulus, suara ilahi menjadi jernih seperti air yang tenang. Islam mengajarkan tafakur, yakni merenungi ciptaan Allah bukan untuk memuja alam, tapi untuk menembus tabirnya dan melihat Sang Maha di balik semua. Alam ini bukan pengganti Tuhan, melainkan ayat yang mengantarkan kita kepadanya. Maka setiap matahari terbit adalah panggilan untuk bersyukur, setiap malam yang tiba adalah undangan untuk kembali merenung, dan setiap napas yang dihembuskan adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Allah mengajarkan kita tentang kehadiran tanpa kata. Ia tidak berbicara, tetapi ia membuat hati yang sadar bergetar. Ia tidak menulis, tetapi setiap kejadiannya adalah kalimat dari kitab besar yang ditulis dengan pena kekuasaan Allah. Jika manusia mau memperhatikan, maka seluruh semesta adalah Al-Quran yang terbentang, kitab yang bisa dibaca dengan hati. Namun kebanyakan orang menatap ciptaan, bukan penciptanya, sibuk dengan bentuk, lupa dengan makna. Itulah mengapa keheningan menjadi penting, sebab hanya dalam hening, seseorang bisa mendengar kembali suara fitrah yang telah lama tertutup. Dan ketika hati itu akhirnya terbuka, dunia berubah menjadi masjid besar, tempat setiap suara adalah zikir, setiap bayangan adalah pengingat, setiap hembusan angin adalah salam dari Tuhan. Alam tidak lagi menjadi sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi saksi kehadiran Allah yang nyata dalam setiap lapisan keberadaan. Di titik itu, seorang hamba tidak lagi membutuhkan bukti, sebab seluruh alam semesta telah bersaksi baginya. Ia tidak lagi melihat dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang telah disucikan oleh kesadaran. Dan dalam keheningan yang menyelimuti jiwa, ia berbisik lirih, bukan untuk meminta, tapi untuk menyadari bahwa seluruh yang hidup, seluruh yang diam, seluruh yang ada, sedang bersama-sama memuji Allah. Bab 4. Kesunyian sebagai cermin Tuhan. Kesunyian adalah bahasa pertama yang digunakan oleh jiwa untuk berbicara dengan Tuhan. Di dalamnya tidak ada suara, tidak ada kata, hanya kesadaran yang menunduk di hadapan kehadiran yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Ketika dunia memekik dengan ambisi dan kesibukan, hanya mereka yang mampu menepi dari riuh itulah yang akan mendengar suara yang paling lembut, suara Allah yang berbisik di kedalaman hati. Dalam kesunyian, waktu seolah berhenti, dan di sanalah seseorang menemukan kehadiran yang tidak datang dan tidak pergi, karena dia selalu ada. Kesunyian bukan kekosongan, melainkan ruang di mana Allah mengajar manusia tentang arti hadir, tanpa harus berbicara, tanpa harus memperlihatkan apapun. Hanya hati yang lembut dan tenang yang dapat menampung gemanya. Banyak manusia takut pada sunyi, karena dalam diam mereka mendengar dirinya sendiri, dan di sanalah mereka menyadari betapa jauh mereka dari Allah. Namun bagi orang yang telah mengenal jalan makrifat, kesunyian bukan ancaman, melainkan anugerah. Sebab di balik sepi, ada pelukan kehadiran yang lebih hangat daripada suara manusia manapun. Kesunyian menghapus jarak antara hamba dan Tuhannya. Ia membuka mata hati untuk melihat bahwa setiap hembusan napas, setiap denyut nadi adalah bentuk kasih sayang yang tak pernah terputus. Dalam sunyi, kita tidak perlu berbicara, cukup merasa, cukup menyadari bahwa Dia sedang hadir, menatap kita dengan cinta yang tak bersyarat. Kesunyian adalah tempat di mana doa menjadi zikir, dan zikir menjadi kesadaran. Ia bukan lagi sekadar permintaan, tapi pengakuan halus dari hati yang tunduk total. Saat lidah berhenti, hati mulai berbicara, dan ucapan itu tidak terdengar di dunia, tetapi sampai langsung ke hadapan Tuhan. Kesunyian mengajarkan kita bahwa doa yang paling dalam bukanlah yang panjang, melainkan yang lahir dari kehadiran. Satu tarikan napas yang disertai kesadaran bahwa Allah melihatmu lebih berharga daripada 1000 kata tanpa ruh. Maka mereka yang telah mencapai tingkat makrifat tidak lagi banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi hidup dalam diam bersama Tuhan. Dalam kesunyian, seseorang belajar untuk tidak mengeluh, sebab ia mulai memahami bahwa segala sesuatu telah diatur oleh kehendak yang maha bijaksana. Ia berhenti menuntut dan mulai berserah.
Ia berhenti mencari makna di luar karena seluruh makna telah hadir di dalam. Kesunyian menjadikan hatinya lapang, jiwanya lembut, dan pikirannya jernih. Ia menjadi seperti air yang tenang, tidak bergejolak, tapi dalamnya menyimpan samudra. Kesunyian membuat manusia kembali menjadi dirinya yang sejati, hamba yang hanya ingin dekat dengan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa alasan. Dan ketika kesunyian itu benar-benar diterima, lahirlah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Dunia boleh ribut, hidup boleh berat, namun hatinya tetap tenang karena Allah telah bersemayam di dalamnya. Di titik ini, manusia memahami makna sejati dari sabda ilahi. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Kesunyian menjadi ruang perjumpaan tanpa suara antara hamba dan Khaliknya. Tidak ada air mata yang perlu dijelaskan, tidak ada kata yang perlu diucapkan. Cukup diam dan biarkan Allah berbicara melalui rasa yang mengalir lembut di dada. Inilah puncak kesunyian, ketika tiada lagi aku, yang tersisa hanyalah Dia. Bab 5. Cahaya di balik hijab. Ada sesuatu yang amat halus di antara manusia dan Tuhannya. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun menjadi tirai yang membatasi pandangan hati dari melihat cahayanya. Tirai itu disebut hijab. Hijab bukan berarti Allah bersembunyi, sebab Dia tidak pernah jauh, melainkan karena hati manusia tertutup oleh kabut yang Ia ciptakan sendiri. Hijab itu bisa berupa cinta dunia yang berlebihan, keinginan untuk diakui, ketakutan yang tidak berakar, atau sekadar kelalaian yang menumpuk dari hari ke hari. Setiap kali seseorang lebih sibuk dengan yang fana daripada yang kekal, hijab itu menebal. Dan semakin tebal hijab itu, semakin samar cahaya Allah terasa di dalam diri. Padahal, sejak awal, cahaya itu tidak pernah padam. Ia hanya menunggu manusia menyingkap tabirnya. Ilmu Islam sejati datang bukan sekadar untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menyingkap hijab-hijab itu satu persatu. Setiap ayat Al-Quran yang direnungkan dengan hati bersih adalah cahaya yang menembus gelapnya kebodohan batin. Setiap sujud yang tulus adalah langkah kecil menuju terbukanya hijab keangkuhan. Dan setiap tangisan dalam doa adalah tetesan air yang membersihkan cermin hati agar cahaya Tuhan kembali memantul dengan jernih. Sungguh jalan makrifat bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan pulang ke dalam. Karena yang dicari bukan sesuatu di luar diri, melainkan kesadaran yang telah lama tertidur di dalam dada. Ketika hati itu dibangunkan, ia seperti menemukan matahari yang selama ini tersembunyi di balik awan. Ternyata sinarnya selalu ada, hanya pandangan yang tertutup. Hijab tidak hanya berupa dosa besar, tapi juga halus seperti rasa aku. Keakuan adalah hijab terbesar yang memisahkan manusia dari Allah. Selama masih ada rasa memiliki, rasa menguasai, rasa ini aku dan itu engkau, maka cahaya kehadiran tidak akan sepenuhnya terlihat. Orang yang telah menyingkap hijab memahami bahwa dirinya bukanlah pemilik, melainkan milik. Bahwa segala sesuatu, bahkan nafasnya sendiri, bukan miliknya, melainkan titipan dari Allah. Ketika kesadaran ini benar-benar hidup, maka hijab keakuan mulai robek, dan sinar kehadiran memancar memenuhi ruang hati. Pada saat itu, seseorang tidak lagi melihat dirinya berbuat, melainkan Allah yang berbuat melalui dirinya. Tidak ada lagi kebanggaan dalam amal, karena ia sadar, semuanya berasal dari Dia, kembali kepada Dia. Dan bila hijab-hijab itu mulai tersingkap, dunia ini tampak berbeda. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini menjadi tanda keajaiban yang menakjubkan. Pandangan yang dulu tertuju pada bentuk, kini menembus ke makna. Orang yang hatinya telah diterangi tidak lagi mencari mukjizat, karena setiap hembusan angin pun terasa seperti wahyu yang lembut. Ia berjalan di bumi, tapi hatinya melayang dalam kesadaran ilahi. Cahaya yang dulu tersembunyi kini menjadi pelita yang menuntun setiap langkahnya. Dimanapun ia berada, selalu terasa hangatnya kehadiran Allah. Dalam senyum orang lain, dalam kesunyian malam, dalam tangis yang tak bersuara. Dan pada akhirnya, ketika seluruh hijab telah tersingkap, manusia tidak lagi melihat dunia dengan mata lamanya. Ia memandang dengan mata yang baru. Mata hati yang melihat cahaya di balik setiap peristiwa. Ia menyadari makna kalimat Allah dalam Al-Quran.
Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka tidak ada lagi tempat yang gelap baginya, karena seluruh keberadaan menjadi terang dengan nurnya. Inilah yang disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya ilmu di atas cahaya iman, cahaya kesadaran di atas cahaya cinta. Dan di puncak kesadaran itu, ia tersenyum lembut karena akhirnya ia memahami Allah tidak pernah bersembunyi. Hanya hati manusialah yang menutup diri. Dan kini hijab itu telah tersingkap, menyisakan satu kenyataan agung, bahwa seluruh wujud hanyalah pantulan dari cahayanya yang abadi. Bab 6. Zikir yang menjadi nafas. Zikir bukan sekadar ucapan yang keluar dari lidah, melainkan nyala kesadaran yang hidup di dalam jiwa. Ketika seseorang berzikir hanya dengan mulut, suaranya mungkin terdengar, tetapi hatinya masih tertidur. Namun ketika zikir telah menyatu dengan kesadaran, maka seluruh keberadaannya bergetar dalam satu irama. Allah. Setiap napas menjadi tasbih, setiap denyut nadi menjadi tahlil, setiap gerak menjadi sujud yang tidak terlihat. Inilah zikir yang diajarkan oleh para arifin. Zikir yang tidak berhenti di lafaz, tetapi menghidupkan rasa. Saat seorang hamba telah tenggelam dalam zikir seperti ini, dunia luar tidak lagi mampu memalingkannya. Sebab di dalam dirinya telah mengalir alunan yang lebih indah dari segala musik dunia. Zikrullah yang hidup, yang berdenyut bersama kehidupan itu sendiri. Ketika zikir telah menjadi nafas, seseorang tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Ia tidak perlu menunggu waktu salat untuk merasakan kedekatan, karena setiap tarikan napasnya adalah sembahyang. Ia tidak menunggu tempat suci untuk berzikir, karena setiap ruang menjadi mihrab baginya. Inilah kesadaran yang membuat hidup menjadi ibadah tanpa henti. Seseorang yang hidup dengan kesadaran ini, berjalan di tengah manusia seperti biasa, tetapi di dalam dirinya ia sedang bersama Allah setiap waktu. Tidak ada lagi jeda antara dunia dan Tuhan, karena ia telah memahami bahwa dunia hanyalah wadah bagi kehadirannya. Di titik ini, zikir bukan lagi aktivitas, tetapi menjadi wujud keberadaan itu sendiri. Namun untuk sampai pada keadaan ini, hati harus dibersihkan dari zikir yang palsu. Zikir yang sekadar bunyi, tetapi tidak menembus dada. Zikir sejati lahir dari cinta dan rindu yang mendalam. Ketika hati rindu kepada Allah, lidah akan mengikutinya dengan sendirinya, seperti daun yang bergetar karena angin. Zikir yang benar bukan hasil usaha, melainkan buah dari kesadaran cinta. Dan cinta yang sejati tidak membutuhkan alasan. Ia hanya ingin hadir, hanya ingin mengenal, hanya ingin dekat. Maka ketika hati telah dikuasai oleh cinta ini, zikir menjadi alami seperti bernafas. Seseorang tidak perlu mengingat untuk berzikir, karena hatinya sudah hidup bersama nama Allah setiap saat. Zikir yang sejati juga melahirkan cahaya. Ia menerangi kegelapan batin yang selama ini membuat manusia gelisah. Dengan zikir, hati yang keras menjadi lembut, pikiran yang kusut menjadi tenang, dan jiwa yang resah menemukan rumahnya kembali. Dalam zikir, seseorang mulai melihat segala sesuatu dengan mata baru, mata yang diterangi oleh nur ilahi. Ia mulai memahami bahwa tidak ada peristiwa yang sia-sia, tidak ada kejadian yang kebetulan, karena semuanya adalah cara Allah berbicara kepadanya. Setiap suka dan duka menjadi huruf dari kalimat besar yang sedang Allah tulis di atas lembaran hidupnya. Zikir menjadikan seseorang sadar, dan kesadaran itulah cahaya yang menuntunnya pulang. Dan pada akhirnya, ketika zikir telah menjadi nafas, seorang hamba tidak lagi berzikir kepada Allah. Ia hidup dalam zikir Allah atas dirinya. Ia tidak lagi merasa sedang mengingat, karena yang mengingat adalah dia sendiri melalui dirinya. Ia tidak lagi mencari kedekatan, karena yang tinggal hanyalah kehadiran. Dalam keadaan itu, tidak ada lagi aku yang berzikir, sebab yang tersisa hanyalah Allah yang menggerakkan, Allah yang menyebut, Allah yang hadir. Itulah puncak dari zikrullah, bukan hanya mengingat, tetapi menjadi bagian dari ingatannya. Dan di sana, dalam keheningan yang penuh cahaya, jiwa menemukan kedamaian sejati. Tidak ada lagi batas antara hamba dan Tuhan, hanya aliran kesadaran yang berbisik lembut di dalam dada. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang hadir, kecuali Engkau ya Allah.